Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif, ketemu lagi di O Kreatif Channel. Sahabat fotografi, sahabat O Kreatif, di edisi kita kali ini, O Kreatif Channel akan mencoba belajar memotret dengan konsep arsitektural. Bicara arsitektural, saat ini saya teringat dengan salah satu perumahan yang ada di Bandung. Perumahan ini begitu terkenal, begitu tren, begitu hit gara-gara katanya sih mempunyai fasilitas danau yang begitu megah dan indah. Saya juga jadi penasaran sebenarnya perumahan seperti apa gitu dan semewah apa perumahan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya hari ini saya akan mencoba langsung ke lokasi yang mana lokasi perumahan tersebut ada di Jalan Terusan Buah Batu Bandung. Dan nama perumahannya adalah Perumahan Podomoro Park Bandung. Penasaran seperti apa perumahannya? Dan kenapa perumahan ini begitu terkenal di saat ini? Dan begitu banyak orang mencari dan berminat untuk bergabung di kawasan Podomoro Park Bandung ini? Hari ini kita akan coba langsung saja ke lokasi dan bertemu dengan salah satu sales manager dari Podomoro Park Bandung. Tadi Pak Thomas Tandi sudah mengontak saya, hari ini beliau ada di tempat dan saya juga sudah mendapatkan izin untuk boleh memotret salah satu rumah contoh yang ada di lokasi. Jadi ini suatu kesempatan yang menarik buat O Kreatif Channel, juga buat sahabat fotografi untuk bagaimana kita belajar memotret arsitektural. Baik itu mungkin nanti secara fasad maupun secara interior. Seperti apa serunya motret arsitektural di perumahan yang lagi viral saat ini? Yuk kita langsung meluncur ke Podomoro Park Bandung. Sahabat O Kreatif, sahabat fotografi, sekarang kita sudah ada di lokasi perumahan yang seperti saya bilang tadi, ini salah satu perumahan yang lagi viral, lagi ngetrend di Bandung, yaitu Podomoro Park Bandung. Dan hari ini saya sudah didampingi oleh salah satu sales manager Podomoro Park Bandung, ada Pak Thomas Tandi. Halo, apa kabar Pak Thomas? Mr. O. Apa kabar? Luar biasa baik. Luar biasa baik ya. Iya. Pak Thomas, ini kan hari ini suatu kesempatan yang luar biasa buat saya bisa berkunjung, buat sahabat O Kreatif semua bisa berkunjung ke salah satu perumahan yang lagi, sejujurnya saya sempat bingung gitu. Ini kok perumahan, saya berkunjung ke sini, berkunjung ke sana, pasti aja ada omongan Podomoro Park Bandung yang punya danau tuh katanya begini. Wah, saya bilang nih, saya jangan sampai kehilangan informasi ini gitu kan. Makanya hari ini, dan saya juga terima kasih kepada Pak Thomas ya dan manajemen Podomoro Park yang sudah mengizinkan O Kreatif Channel untuk hadir di sini. Untuk sebenarnya nanti saya izin juga memotret Pak Thomas. Ya, boleh, nggak apa-apa. Di kita persilakan. Ya, manapun itu mungkin yang lokasi yang senang banget ini. Baik. Bisa dipromosikan oleh O Kreatif Channel. Iya, siap. Nah, Pak Thomas, menjawab pertanyaan dari khususnya dari rekan-rekan fotografer nih, rekan-rekan pecinta fotografi, bahwa kenapa sih sebenarnya perumahan ini sampai begitu hitnya, begitu trennya, sampai kategorinya viral mungkin ya? Ya. Seperti itu, mungkin Pak Thomas bisa bantu jelaskan? Ya, pada prinsipnya sih hampir setiap orang sih punya tujuan beli rumah itu pasti kalau nggak buat tinggal, dia buat invest. Nah, pasti ada begitu banyak hal yang mereka perhatikan, Pak Wang. Jadi mereka banyak hal yang mereka perhatikan. Misalnya salah satu yang kenapa Podomoro Park Bandung bisa viral, itu pertama karena memang ada alasan. Yang pertama dibangun dan dikembangkan oleh namanya pengembang Agung Podomoro Land. Jadi dalam masa pandemi ini orang trusted itu timbul. Dikembangkan oleh Podomoro Land yang kita lihat track recordnya, semua produknya itu bagus-bagus semua dan punya nilai jual. Itu yang pertama. Yang kedua, lokasi. Itu penting sekali, lokasi yang strategis, tapi juga punya aksesibilitas yang baik. Yang nantinya ke depan punya prospek yang cemerlang tentunya. Nah, salah satunya Podomoro Park Bandung. Yang ketiga yang nggak kalah penting, ini yang ketiga nggak kalah penting ya Pak Bang ya. Karena punya nanti akan menjadi satu prospek ikonik kota Bandung Selatan. Selama ini kita tahu bahwa orang rata-rata ke Bandung itu tahunya Lembang, Dago. Nah, betul. Nanti one day nggak lama lagi, kurang lebih 1-2 tahun lagi nanti mereka akan tahu bahwa di Bandung Selatan itu punya satu kota kawasan ikonik, yaitu
Podomoro Park. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsep 5 elemen. Nah, ini tadi yang Pak di awal sebutkan bahwa kok viral ya. Ada danau, ada penghijauan. Nah, ini pertama kali yang saya bilang developer yang berani melakukan pengembangan kawasan yang dimana memperhatikan nanti kualitas orang tinggal di dalamnya. Karena apa? Di sini nanti ada selain kita ada danau yang sepanjang 1 kilometer, yang kedua itu kita juga ada nanti dari kota kawasan yang kita bangun 50% itu penghijauan. 50% sahabat kreatif. 50% penghijauan. Luar biasa. Yang ketiga itu adalah pemandangannya pastinya. Daerah Bandung, kita bisa bayangkan tinggal di kawasan Bandung, buka pintu rumah kita sudah bisa melihat perbukitan pegunungan Patuha dan Malabar. Ini juga salah satu nilai jual kenapa orang berbondong-bondong dan viralnya proyek Podomoro Park Bandung ini. Dan keempat yang nggak kalah penting ya adalah ya penghijauan. Penghijauan ya. Kita butuh sekarang kalau kita bicara Bandung, hampir semua daerah Bandung ya karena memang daerah yang memang berkembang ya Pak Bang ya. Jadi memang kita melihat sedikit penghijauan sekarang di kota-kota Bandung. Nah, di sini kita ingin timbulkan lagi penghijauan ketika orang tinggal di kawasan Podomoro Park Bandung, mereka bisa menikmati penghijauan itu dengan leluasa seperti itu. Nah, hal-hal ini yang menjadi nilai jual kenapa orang mau beli dan tinggal di Podomoro Park Bandung. Ya kalau udara saya nggak usah bicara lagi ya. Bandung udah tahu Bandung Selatan ya, sangat sejuk sekali di kota Bandung itu sendiri. Nah, itu yang danau itu katanya ada danau panjang. Danau. Sepanjang apa danau itu panjang. Itu danau bukannya danau beda dengan beberapa proyek yang lain yang memang ada danau juga. Tapi kita harus jadi pembeda. Kenapa danau di sini panjangnya 1 kilometer loh Pak Bang. 1 kilometer dan yang paling lebar itu 40 meter. Nah ini luar biasa. Dan lalu dikembangkan oleh konsultan yang ternama, konsultan dunia yang mengembangkannya. Oh, itu jadi pengembangnya pun datangin dari luar. Kita datangin. Bahkan master plan-nya pun kita pengembangannya juga dari luar. Luar biasa. Farmscape itu namanya. Jadi memang kita nggak main-main dalam pengembang kota Bandung ini seperti itu. Jadi nanti orang bisa menikmati di dalam kawasan danau itu mereka bisa menikmati itu ada kano ya. Saya sambil ngebayangin nih kayaknya aduh keren banget, megah banget ya ada bentangan danau gitu. Terus tadi pas saya turun nih di sini lokasi Pak Thomas, saya ngelihat ada pegunungan gitu ya kayak deket banget gitu ya. Memang itu juga memang tadi yang dekat Pak Thomas bilang ya. Sangat dekat banget bahwa Podomoro Park ini memang kawasan yang begitu dekat dengan alam. Terus tadi ada apa? 5 elemen ya? 5 elemen. 5 elemen, ada udara segar, ada 50%. Penghijauan, area penghijauan. Jadi kalau orang tinggal di kota Bandung, ya enak. Mereka banyak area-area hijau, mereka bisa bermain di sekitarnya seperti itu. Luar biasa. Secara khusus juga fasilitasnya loh Pak Opang. Fasilitasnya masih ada lagi ini? Masih ada. Luar biasa. Nah ini pertama kali saya bilang. Ternyata banyak banget. The first and the luxurious clubhouse di kawasan perumahan Bandung itu ada di Podomoro Park Bandung. Kenapa saya bilang? Biasanya kalau kita nginep di hotel pasti yang ada lounge itu hanya ada di hotel. Betul. Nah, mungkin kalau memang apartemen kita bicara apartemen memang bintang 5 ya. Mungkin yang mewah baru ada lounge. Nah, jarang sekali ya Pak Bang ya kalau orang tinggal di perumahan ada lounge-nya. Nah, ini pertama kali. Dan di Bandung, itu setiap klaster atau gimana? Itu setiap klaster ada. Setiap klaster jadi punya akses ke situ klaster punya akses namanya nanti clubhouse kita. Dan di dalam sana itu ada namanya lounge. Jadi yang tamu memang kita privacy kita terjaga di rumah. Mereka bisa datang ke lounge. Nah kita juga bisa jumpa tamu itu di lounge. Selain lounge kita juga ada private cinema. Cinema juga. Biasanya kalau orang pergi nonton ke bioskop Bang. Nah nanti nggak perlu. Nanti mereka bisa menikmati tayangan bioskop cukup di dekat rumah mereka. Itu hadir di clubhouse mereka. Itu namanya private cinema. Wah ini luar biasa. Bener-bener saya nggak ya sahabat fotografi, sahabat kreatif ternyata ya wajar lah kalau misalkan nih perumahan ini sekarang lagi tren, lagi hit, lagi viral bahkan mungkin seperti itu karena seperti Pak Thomas tadi bilang begitu banyak fasilitas, begitu banyak kenyamanan, begitu banyak hal yang bisa didapat ketika kita memilih bergabung dengan Podomoro Park Bandung gitu ya, Pak Thomas. Luar biasa. Pak Thomas, satu lagi mungkin. Ini kan di belakang kita ada salah satu, ini rumah contoh ya? Ini rumah contoh, tipe Ayana. Ini yang ukuran 7x12. Dan ini berada di klaster Padmagria. Dan merupakan lokasi Padmagria ini juga sangat strategis karena memang dia perumahan satu lantai dengan harga yang sangat affordable, terjangkau sekali. Dan berada di posisi kawasan tengah lah, bukannya biasa kawasan kalau orang bilang di belakang ya perumahan satu lantai enggak. Ini posisi yang sangat strategis di tengah seperti itu. Jadi dekat juga dengan facility yang kita kembangkan tadi disampaikan tadi gitu ya. Bandung. Semakin penasaran aja nih sahabat fotografi, sahabat kreatif. Saya
sebenarnya saya nih selain tadi kebayang bagaimana indahnya kawasan ini nanti gitu ya, lengkapnya fasilitas nanti juga ini nih saya udah cepet apa namanya pengen motret nih Pak Thomas. Boleh nggak apa-apa, malah justru saya senang harus potret semua sudut ya Pak Opang. Jangan lupa loh view-nya nanti mana konsepnya seperti apa. Wah luar biasa. Pak Thomas mungkin karena Pak Thomas juga nih lagi sibuk ya, saya lihat tadi juga lagi ada kegiatan, saya juga minta izin ke beliau untuk minta waktu sebentar karena bagaimanapun juga ini salah satunya sahabat kreatif, sahabat fotografi kita. Perlu jawaban nih, kenapa sih perumahan ini sampai begitu viralnya seperti itu? Akhirnya lebih kurang tadi Pak Thomas sudah menyampaikan secara lengkap. Ternyata ya itu banyak hal lah seperti yang disampaikan tadi. Betul. Sahabat kreatif, sahabat fotografi, kayaknya saya sendiri sudah tidak sabar pengen langsung masuk ke ruangan. Jadi kita akan coba memotret seperti apa sih salah satu rumah contoh yang ada di Podomoro Park Bandung ini. Pak Thomas, terima kasih banyak. Saya juga thank you juga untuk sukses selalu. Kreatif ya. Ada harga khusus dong buat para fotografer kita. Pasti pokoknya Pak Opang datang saya kasih the best price. Siap, terima kasih. Mumpung unitnya masih ada loh. Oke, thank you banget dari saya terima juga kasih Pak Thomas ya. Terima kasih ya. Yuk mari. Sahabat kreatif, sahabat fotografi, kita langsung ke salah satu contoh rumah yang ada di Podomoro Park Bandung untuk memotret tentunya dengan Kreatif Channel. Yuk, sahabat fotografi, sahabat kreatif, sekarang kita sudah ada di salah satu rumah contoh perumahan Podomoro Park yang seperti saya bilang tadi ini salah satu bukan salah satu sih, satu-satunya perumahan di Bandung yang mempunyai danau. Bayangkan di kawasannya ada danau, keren sekali ya. Makanya saya berterima kasih sekali kepada pihak manajemen Podomoro Park sudah diizinkan untuk memotret salah satu rumah contoh yang ada di sini. Makanya ini saya sangat antusias sekali pengen mencoba capture ruangan-ruangan yang ada di sini seperti apa sih gitu ya. Kalau saya lihat tadi secara keseluruhan ini adalah salah satu contoh rumah dengan ukuran yang relatif kecil ya, kompleks. Kenapa saya memilih contoh rumah ini? Karena menurut saya ini ada tantangan tersendiri gitu. Ketika kita memotret ruangan yang tidak terlalu besar, tetapi kita harus menyampaikan pesan bahwa ruangan itu sebenarnya cukup elegan dan cukup luas gitu. Bagaimana tips dan triksnya nanti saya akan sampaikan seperti apa. Karena kalau ruangan besar ya, kalau menurut saya sih relatif lebih mudah gitu dibanding kita memoto atau memotret ruangan yang tidak terlalu besar. Jadi tantangannya akan lebih seru. Kenapa jadinya saya memilih salah satu rumah contoh dengan ukuran yang tidak terlalu besar ini. Ya, seperti dijelaskan tadi oleh Pak Thomas Tandi, salah satu sales manager di Podomoro Park, bahwa dengan segala fasilitas yang luar biasa, ini juga saya lihat interior rumahnya, fasad rumahnya juga sangat menarik ya. Penataannya memang ini terkonsep dengan baik. Saya tadi pas masuk ruangan kayaknya kalau dari luar mungkin rumahnya kayaknya kok kecil banget gitu ya, tapi pas masuk ke dalam tidak sekecil yang saya bayangkan. Justru saya masih merasa nyaman, lega gitu ya di apa namanya di dalam ruangan ini gitu. Nah, nyaman, lega, elegan gitu ya, dengan konsep modern minimalis mungkin ini secara konsepnya seperti itu. Nah, itu adalah tugas kita sebagai fotografer untuk menyampaikan pesan bahwa ruangan yang kita lihat secara kasat mata disampaikan lewat karya fotografi. Itu adalah tantangannya. Bagaimana apa yang saya lihat hari ini, dan nanti sahabat-sahabat kreatif, sahabat-sahabat fotografi bisa lihat fotonya seperti apa. Jadi itu adalah tantangan saya hari ini, memotret salah satu rumah contoh di perumahan yang lagi tren sekarang, yang lagi viral sekarang di Bandung, yaitu perumahan Podomoro Park Bandung. Salah satu hal adalah yang paling penting di dalam memotret ruangan atau interior, menurut saya adalah kita harus memastikan kita memakai lensa yang berukuran fokal lebar. Kita cukup tahu mungkin ada namanya 10 sekian, 17 sekian, 16 sekian gitu ya. Jadi itu lensa-lensa yang bisa digunakan di dalam ruangan seperti ini. Ada pula mungkin beberapa pendapat bahwa kalau ruangan kecil ya udah pakai fisheye aja gitu ya. Fisheye itu kan cenderung membuat ruangan yang kecil menjadi terlihat luas, tetapi dia mempunyai efek yang memberikan distorsi yang sangat kuat ya.
Artinya gambar yang kita capture itu menjadi sebuah lengkungan mirip mata ikan gitu ya, fish eye, makanya disebutnya juga lensanya seperti itu. Nah, sebenarnya dua lensa itu juga sebenarnya tidak ada salah dan benar, silahkan saja Anda memakainya. Tapi kalau saya hari ini saya hanya akan memakai lensa dengan fokal lebar standar saja. Saya akan pakai lensa 16-35. Nah, jadi dengan lensa seperti itu saya akan coba memperlihatkan bahwa ruangan ini masih terlihat lega, luas, tapi masih terlihat secara natural gitu. Tetapi kalau memang Anda ingin memasukkan unsur artistik di situ, pilihan lensa fisheye adalah suatu pilihan yang lebih tepat karena mungkin akan mempunyai efek dramatis yang lebih kuat dibandingkan menggunakan lensa biasa saja. Ya, jadi yang pertama adalah gunakan lensa dengan fokal lensa yang lebar. Mulai dari 10 sekian, 11 sekian, 16 sekian, 17 sekian. Sebenarnya sampai ukuran lensa 24 pun masih bisa dibilang kategori lebar, jadi bisa digunakan. Terus yang kedua, kalau saya lihat ruangan ini sudah cukup pencahayaannya, jadi ya saya tidak perlu menambahkan cahaya apapun di sini. Bahkan mungkin cahaya-cahaya yang masuk dari jendela gitu ya, dari area luar ini akan menambah suasana menjadi lebih berdimensi. Jadi foto kita akan semakin hidup dan dimensinya semakin berasa gitu. Setiap ruangan nanti saya akan coba potret, akan saya coba foto tentunya dengan berbagai angle. Nah, satu hal lagi, kalau saya biasanya memotret interior ini sebisa mungkin ketinggian kamera kita itu adalah di posisi sudut pandang ketika kita posisi berdiri seperti ini. Terus juga mungkin yang perlu diperhatikan adalah kita harus melihat dan menganalisa dulu aksesoris apa yang ada di dalam ruangan itu sendiri. Ya, ada lampu, ada aksesoris di meja, ada di kursi, sofa dan lain sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan untuk menambah nilai estetik di dalam sebuah karya kita. Terus settingan bukaan mungkin atau aperture, karena ini kita membutuhkan hasil karya yang memang dari sudut kiri, kanan, atas, bawah itu tajam. Artinya kita bisa mulai dari f8 mungkin 8, 9, 10, 11 dan lain sebagainya, mungkin sampai 22 ya. Tapi kalau saya biasanya starting dari 13, 16 seperti itu aja cukup. Kalau memang ruangannya agak gelap ya saya baru main di 8. ISO menyesuaikan, shutter speed juga menyesuaikan. Seperti itu. Jadi sebenarnya sangat simpel. Terus kalau ambient atau tone color yang kita mau bikin, sebisa mungkin senatural mungkin apa yang kita lihat oleh mata kita di ruangannya ini sendiri gitu. Jadi jangan menambahkan warna-warna yang tidak dibutuhkan karena akan mengurangi kalau menurut saya nilai estetika dari ruangan itu sendiri. Mungkin itu tipsnya dari saya, dan saya sudah tidak sabar memotret ruangan-ruangan di salah satu rumah contoh perumahan Podomoro Park ini. Jadi kita langsung saja memotret. Yuk, sahabat fotografi, sahabat foto kreatif, sekarang kita sudah ada di ruangan kamar tidur utama. Ini mungkin lebih kurang ukurannya 4 x 4 meter, lebih kurang ya, secara pastinya saya tidak begitu tahu. Tapi bagaimana kita memotret, memoto, mendokumentasikan ruangan sebesar 4,4 ini, 4 x 4 ini, tapi supaya bisa terlihat lega gitu ya, luas dan tetap kelihatan secara natural. Ya kuncinya itu tadi, pakai lensa yang punya focal lens lebar. Oke, kita akan coba ke ruangan yang lainnya. Yuk, saya sudah ada di kamar kedua. Ini mungkin secara fungsi bisa difungsikan sebagai kamar anak, dan ini seru kalau buat saya. Kenapa serunya? Karena ruangan ini lebih kecil dari yang tadi. Yang tadi kan sekitar 4,5 lah sampai 4 meter gitu. Nah ini ruangannya mungkin hanya 2,5 kali 3 meter. Bayangkan 2,5 kali 3 meter. Bagaimana kita bisa memotret ruangan dengan ukuran seperti itu, tetapi potret kita atau foto kita tetap bisa terkesan lega atau luas. Artinya dengan tadi modal lensa lebar, sudut pandang. Ini sudut pandang memegang peranan penting ketika kita mengkomposisikan foto kita seperti apa. Jadi selain sudah modal lensanya yang lebar, sudut pandang pun
harus tetap kita atur sedemikian rupa sehingga kita menghasilkan foto yang lebih menarik. Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif. Sampai di sini dulu edisi kita kali ini. Oh Kreatif Channel tadi sudah berkunjung ke salah satu perumahan yang lagi hit saat ini, yang lagi viral saat ini di Bandung khususnya. Tadi juga kita sudah mendapatkan informasi yang cukup lengkap, sangat lengkap bahkan dari Pak Thomas Tandi sebagai salah satu tim sales manager Podomoro Park Bandung, bahwasannya perumahan ini menjadi perumahan yang sangat banyak diminati saat ini khususnya untuk warga Bandung dan sekitarnya. Dengan fasilitas yang sangat lengkap, sekelas bintang 5 tentunya, dan juga tadi disampaikan ada beberapa tenaga ahli dari luar yang memang didatangkan untuk mendevelop perumahan ini supaya hasilnya memuaskan. Sejujurnya, saya juga sangat tertarik untuk siapa tahu nanti mungkin dapat harga khusus dari Podomoro Park Bandung untuk bisa gabung menjadi keluarga besar di Podomoro Park Bandung. Satu hal yang menarik pada saat tadi kita pemotretan di salah satu rumah contoh yang dimiliki oleh Podomoro Park Bandung, tadi saya kan mencoba memotret di salah satu rumah yang tidak terlalu besar, boleh dibilang kategori rumah yang compact seperti itu, minimalis desainnya dan modern juga. Tetapi seperti yang sahabat fotografi lihat mungkin di foto-foto tadi, di tayangan tadi, bahwa dengan penataan, dengan konsep yang baik, seluas apapun rumahnya, kita tetap bisa merasakan kenyamanan dan kehangatan di dalam rumah tersebut. Jadi bagi teman-teman sahabat fotografi yang saat ini sedang mencari hunian yang bernuansa alam, sehat, dan dengan berbagai fasilitas lengkap bintang 5, mungkin Podomoro Park Bandung bisa menjadi satu alternatif untuk Anda berinvestasi atau Anda tinggal di sana. Karena satu hal yang saya dapat poin dari hari ini, dari kita liputan ke Podomoro Park Bandung adalah sebenarnya harta yang paling indah itu betul adalah keluarga, tetapi kesehatan itu adalah utama. Dan bagaimana supaya kesehatan kita terjaga adalah salah satunya adalah dengan tinggal di hunian yang mempunyai fasilitas yang lengkap seperti Podomoro Park Bandung. Terima kasih sekali lagi kepada Podomoro Park Bandung yang sudah memberikan kesempatan untuk Oh Kreatif Channel meliput dan memotret beberapa rumah contoh di sana. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, sampai di sini dulu edisi kita kali ini. Dan jangan lupa terus pantengin Oh Kreatif Channel karena kita akan selalu berbagi hal menarik seputar dunia seni, fotografi, dan kreativitas. Yang belum subscribe, silahkan subscribe karena kita juga akan selalu berbagi semangat untuk terus berkreasi. Salam kreatif, terima kasih dan sampai jumpa.